shalom semuanya. Shalom. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu diberkati Tuhan, sehat dan ya happy selalu. Oke. Amin. Amin ya. Salam bahagia, salam dalam kasih Kristus semuanya. Oke, saat ini kita akan memulaikan mengenai Instagram dan TikTok marketing. Oke, tapi sebelumnya saya ingin share sedikit ya, share sedikit mengenai digital marketing itu sendiri. Nah, as we know together bahwa saat ini kita sudah familiar atau sangat rentan dengan yang namanya digital marketing itself. Nah, kenapa digital marketing itu sangat penting? Nah, Bill Gates itu pernah berkata bahwa Bill Gates dan rekannya di Amazon, siapa tuh? Jeff Bezos ya, pernah mengatakan bahwa jika bisnis itu tidak online, itu bukan bisnis. Nah, kenapa seperti itu? Saat ini bukan hanya pandemik. Pandemik itu hanya sebagai keadaan darurat yang memaksa semuanya itu menjadi online. Tapi sebenarnya sebelum ada pandemik, beberapa toko-toko ya, kalau kalian dulu misalkan lihat kejayaan dari Glodok ya, kita bisa lihat sendiri bahwa mereka dulu dengan adanya offline retailer itu menjadi salah satu pusat bisnis di Indonesia. Jadi pusat peredaran uang terbesar itu adalah di Glodok itu sendiri. Namun ketika ada yang namanya disruptive economics force us to be online. Ternyata dengan kehadiran Amazon, Alibaba, ya itu mendunia dulu, terus kemudian masuk ke Indonesia yang namanya Tokopedia, bahkan saat ini dari Singapura ada namanya Shopee, ya. Mana tim Tokopedia, mana tim Shopee di sini? Tokopedia itu karya anak bangsa, kalau Shopee itu karya anak Singapura. Ya, jadi it's not a disclaimer or promotion ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tapi di sini saya akan mengungkapkan trending ya mengenai Instagram dan TikTok marketing. Oke, jadi kenapa saat ini kita itu harus menggunakan TikTok dan Instagram? Let's check out together. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Alright. So, in this opportunity, I would like to present why do you have to choose or use Instagram and TikTok marketing. Why Instagram and TikTok marketing by me. Nah, before I continue, Miss mau menjelaskan latar belakang sedikit mengenai Miss sendiri, ya. Oke, so this is me. Teman-teman, adik-adik sekalian itu bisa memanggil saya Bu Lisa, Miss Lisa. Kebanyakan sih anak-anak mahasiswa Miss itu memanggil saya Miss Lisa. Ya, di mana-mana itu Miss Lisa terus ya. Nah, jadi Miss Lisa itu mempunyai latar belakang dosen dan juga praktisi. Kenapa dosen dan praktisi? Kan biasanya ya kalau dosen ya dosen aja, praktisi aja. Oh enggak dong. Dosen itu harus memiliki banyak kegiatan praktikal. Nah, contohnya Miss itu memiliki sertifikasi yang resmi dari Logical Operation yang worldwide recognition dari Logical Operation itself, itu mendapatkan gelar sertifikasi yang namanya Certified in Digital Marketing, ya. Dan kemudian saya di IPMI itu semenjak 2019, ya. I've joined this campus like for about 2.5 years until now, ya. Dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi ketua program studi dan juga ketua inovasi di di IPMI. Dan ketua program studinya itu di level BBA atau Bachelor of Business Administration. Nah, pengalaman saya itu bukan hanya di bidang
kedosenan. Jadi saya itu dosen mulai dari umur 25 tahun itu sudah jadi dosen. Nah, tapi ketika saya melihat menjadi dosen itu sendiri tidak cukup untuk pengetahuan, jadi saya banyak berkecimpung di dunia riset dan juga praktisi khususnya di bidang UMKM. Nah, jadi di situ banyak menjadi pembicara yang dipercayakan oleh pemerintah dan beberapa institusi non-profit untuk mempresentasikan kiat-kiat digital marketing bagi small business enterprises. Nah, jadi pengalaman kerja Miss itu dari sekitar tahun 2010, saya sudah bergabung di beberapa universitas dan sekarang saya di ISMI. Oke, itu profil singkat mengenai saya. Jadi saya di sini, saya berharap bahwa apa yang saya miliki dan pengalaman yang saya miliki itu dapat memberikan impact bagi teman-teman semua di BPK Penabur. Baik ya, without further ado, saya akan mempresentasikan bahan saya hari ini. Nah, jadi yang bisa kita bahas bersama ya, UMKM itu sendiri di masa pandemi, menurut teman-teman sekalian itu mengalami penurunan atau kenaikan? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Can everybody know? Jadi apakah selama pandemi ini UMKM itu mengalami penurunan atau peningkatan? Nah, bisa tulis di kolom chat mungkin? Saya ulangi lagi, UMKM atau usaha kecil menengah, apakah selama pandemi ini itu mengalami penurunan atau peningkatan? Ada yang tahu kira-kira? Oke, jadi ini bisa juga ya Pak Bonaventura, itu juga bisa berpartisipasi ya teman-teman juga. Oke, peningkatan ya, ini udah dua, ada yang DM, ada yang langsung ya naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Atau gini aja deh, coba deh saya lihat bagi bagi teman-teman yang mengatakan naik, itu bisa kasih reaction love. Nah, bagi yang bilang turun, itu bisa kasih reaction thumbs up. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau naik, tunggu dulu gue Enet ya. Tunggu, sabar. Ya, yang bilang naik itu love, yang bilang turun itu thumbs up. Oke, tunggu dulu Karissa, sabar ya. Oke, sabar ya. Baik, kita bisa lihat ini ya teman-teman semuanya. Oke, coba ini Miss lihat nih. Oke, yap. Kita mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Yang naik love, yang turun thumbs up. Oke, I would like to see. Oke. Wah, 16, 15. Oke. Ini ada 37, yang lain kemana ya? Oke, sip. Nah, kalau kita bisa lihat rata-rata mengatakan itu naik ya naik. Tapi ya ternyata di Maret 2020 ya sampai di akhir 2020 termasuk harga saham kalau nanti kalian kuliah tuh belajar harga saham tuh gimana caranya ya. Tapi itu mengalami penurunan. Nah, perusahaan kalau sudah TBK terus dia mengalami penurunan, nah itu pasti ada kaitannya dengan sales atau penjualan. Jadi kalau penjualannya turun, biasa harga sahamnya juga turun. Nah, itu sama juga terjadi dengan UMKM. Ternyata di tahun 2020 UMKM itu mengalami penurunan, padahal ya lebih dari 70% ya, bahkan almost 90% ya ekonomi itu bergantung sama UMKM. Nah, ekonomi Indonesia nih kalau kita memiliki minimal aja 2% ya, 2-5% sebagai seorang pengusaha, maka kita itu akan menjadi negara yang maju atau paling enggak menengah maju ya. Nah, dengan adanya data seperti ini kita bisa lihat bahwa walaupun terjadi pandemi ya, pandemi itu sudah terjadi di tahun 2020. Nah, UMKM itu menggeliat untuk maju. They have to survive. They want to make growth even though in the middle of pandemic. Nah, ternyata ya, jadi kita bisa lihat di sini 3,7 pelaku small medium enterprise or micro small medium enterprise, ini M-nya ini micro ya. Nah, itu mengalami kemajuan karena
mereka itu going online. Nah, itu makanya di short introduction Miss bilang, pandemic itu sebenarnya adalah suatu keadaan yang tiba-tiba, which is I don't know, masuk halik semesta ya. Kita hampir ya kayaknya udah almost 2 years ya. I think almost 2 years gitu ya. Kalau 2022 udahlah, kita 2 tahun udah. Kita sampai Maret dan misalkan COVID nih nggak hilang-hilang ya, berarti kita udah 2 tahun. Dan menurut sejarah manusia, belum ada sejarah ya kita pandemik itu selama ini. Ya, mungkin di zaman Musa dulu ya itu berapa puluh bulan ya, dia harus di kapal ya di kapal berada di kapal untuk menghindari yang namanya waktu itu tanda kutip kiamat ya waktu itu. Nah, tapi setelah itu ada yang namanya Spanish influenza dan sebagainya. Tapi ya correct me if I'm wrong, itu tidak selama ini. Nah, ya. Nah, itu sebenarnya adalah keadaan yang kita forcing untuk change. Nah, seperti itu ya, teman-teman semuanya. Tapi padahal kalau dilihat 2015 ketika ada Gojek, ketika ada Tokopedia dan teman-temannya itu yang sekarang sudah unicorn, Bukalapak ya dan sebagainya, Traveloka. Nah, itu sebenarnya manusia sudah mulai berubah ke arah online. Ya, jadi makanya pemilihan digital marketing strategis yang sangat tepat itu juga sangat berguna untuk small business enterprise. Termasuk small business itu adalah you and I. Jadi saya juga sekarang lagi merintis 2 bisnis ya, satunya gaming, satunya juga YouTube channel ya. Nanti ini sementara proses produksi. Nah, jadi di sini saya bisa melihat bahwa ketika kita memiliki suatu bisnis, kita itu sebenarnya memberikan sumbangsi bagi keadaan atau pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena dengan kita ada bisnis, kita kan ada transaksi, ya kan? Jadi duitnya itu muter, tidak di cash on hand atau kita tidak menahan uang itu menjadi milik kita, tapi diputar, ya. Kita ada transaksi, kita membayar karyawan, itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana kita memberikan sumbangsi bagi ekonomi. Nah, ya. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, ini kan data dari Kemenkop di tahun 2020 3,7. Nah, sekarang mungkin sudah 5 atau 7, 2 kali lipat ya yang going online. Nah, seperti itu. Itu short description actually yang harusnya tadi Pak Sas jelaskan. Dan digital marketing tools itu kan banyak banget dan dari sisi e-commerce itu banyak banget ya. Nah, salah satu tools yang sangat signifikan untuk digunakan pada saat online ini adalah social media marketing. Nah, ya, jadi dari penjelasan Pak Sas nih nyambung ke Miss mengenai social media marketing. But I'm not explaining you in detail about this. I will just focusing my explanation in Instagram and TikTok. Nah, oke, ya sekarang teman-teman boleh tolong tulis di kolom chat apa yang kalian tahu tentang social media marketing. Oke, maybe only one word gitu ya. Ya, boleh tulis di kolom chat gitu apa yang kalian ketahui mengenai social media marketing. Hanya satu kata aja. Oke, ads. Waduh, ya ada yang ads nih. Oke, iklan. Apalagi boleh tulis di everyone ya. Ya, bisa DM, bisa everyone. Ada yang namanya endorse. Oke, ada ads, ada endorse. Apa lagi? Come on, thank you for the DM. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Reso. Oke, what is reso? Reso is just like Spotify, things like that. I think it's Raso ya. Raso or Reso. Oke. Ada lagi? Mungkin bisa tulis di everyone ya. Jadi kalau DM kan yang lihat Miss doang nih. Nah, yang lain coba mungkin bisa kasih pendapat gitu. Is there any? Ada yang tahu tidak tentang apa sih itu social media marketing? Jadi kalau berbicara mengenai social media marketing, one word that appear to your mind itu apa kira-kira? What will be? Ayo, saya mau lihat. Ayo. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang kalian ketahui tentang social media marketing, apa ini? Yakin nih, nggak ada yang tahu nih. Loh. Halo teman-teman semua, apa sih itu tentang social media marketing? I just want to see your opinion ya. Oke, ada yang tahu? Ada lagi selain ads, iklan? Apa lagi? Ada yang tahu kira-kira?
Atau kayak gini deh, coba pernah tidak teman-teman itu ya semuanya punya email kan di sini? Ada yang tidak punya email di sini, teman-teman? Punya email tidak semuanya? Ya, oke. Saya rasa semua orang gitu ya, termasuk anak saya yang masih umur 6 tahun itu pasti punya email ya. Karena dia mau join Zoom dari sekolahnya kan juga harus join dari Zoom ya. Dari Zoom ya dikirimnya via email. Oke, ya. Nah, jadi di situ oke, thank you. Ada yang mengatakan broadcast. Oke, good. Broadcast is a medium actually. Thank you. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sosial media marketing, itu salah satunya adalah email marketing. Nah, biasanya kalau kalian mau mendaftar apapun di sosial media, terus kemudian tiba-tiba kok saya di email, ya kan? Terus tiba-tiba nih, ini saya random aja ya, ada yang namanya di sini Gwyneth. Ya, ini saya random aja ya. Saya lihat di screen namanya ada Gwyneth di sini. Ada terus dia tulis gini, Dear Gwyneth, ya terima kasih atas kesediaan Anda gini-gini. Maukah Anda bergabung di bla bla bla? Itu menurut teman-teman semua ya, kalau email marketing seperti itu, apakah dia ketik satu-satu? Ya, kalau dia database-nya ada 1000, ada 2000, 10.000, 1 juta subscriber dan dia harus ketik satu-satu, waduh. Ya, itu mesin ya. Itu kalau misalkan kalian belajar digital marketing ya, digital marketing itu ada yang namanya Mailchimp ya, itu namanya Mailchimp. Jadi itu bisa dipersonalize, itu juga bisa yang namanya broadcast. Jadi itu sebenarnya broadcast tapi personalize karena dia ada tulisan Hello Lisa, ya, Hello Sir Arda, ya. Nah, itu semuanya mesin sebenarnya. Nah, sosial media marketing itu banyak banget ya, banyak banget toolsnya. Nah, apa saja sosial media marketing? Kalau email ya, email itu salah satu tool dari digital marketing. Kalau sosial media marketing apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, ini nih. Oke ya. Pertama, the one and only Facebook. Jadi saya pertama kali join Facebook itu di tahun 2009. Jadi awal-awal saya S2 di mana teman-teman dan dosen belum pakai Facebook. Jadi waktu itu masih Friendster. Nah, itu mereka bilang, "Wah, ini nih kekinian banget nih udah pakai Facebook," gitu ya. Jadi dulu masih ABG gitu ya, in a relationship with ya, in a relationship atau it's complicated with gitu. Nah, itu namanya Facebook. Nah, untuk saat ini Facebook itu masih number one ya. Jadi dia itu memang cocok bagi platform sejuta umat. Even my mom ya, my mom itu mungkin sudah generasi baby boomers ya. Mungkin kalau you guys ever met my mom itu you guys can call my mom itu grandma ya. Jadi udah oma-oma gitu ya, tapi tetap menggunakan Facebook. Nah, tapi sebenarnya di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, penggunaan Facebook itu sangat cocok untuk yang audiensnya itu besar. Jadi kemungkinan dibaca oleh many of audiences itu sangat besar kalau kalian menggunakan platform yang namanya Facebook ya. Jadi ini beberapa platform saya sebenarnya banyak banget, tapi yang common di Indonesia ini saya bisa rangkumkan ada 6 ya. Terus kemudian ada yang namanya Twitter. Nah, Twitter itu biasanya bagi para eksekutif ya, ya anak-anak muda juga bisa, tapi itu untuk yang suka membaca berita. Nah, ini kenapa ya? Saya rasa Twitter ini muncul kenapa? Biasanya kita kalau baca koran itu judul-judulnya doang, benar nggak? Judul-judulnya aja. Ya, kita cuma baca singkat-singkat aja. Kita budaya membaca di Indonesia itu yang harus sebenarnya ditingkatkan ya. Tapi ya namanya audiens itu kita tidak bisa memandang sebelah mata. Mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau melihat suatu any news or anything itu melihat dari sisi wordingnya yang simple aja ya. Jadi ada namanya Twitter. Nah, Twitter juga itu sudah lama banget. Jadi ability untuk dibaca oleh audiens itu juga sangat tinggi. Nah, terus kemudian ada yang muncul namanya LinkedIn. Ya, ada yang tidak tahu LinkedIn di sini? Kalau tidak tahu kasih thumbs up. Saya mau lihat ada tidak? Ada yang tidak tahu LinkedIn di sini? Kasih thumbs up, kasih reaction thumbs up. Oh, tidak ada ya. Jadi semuanya tahu mengenai LinkedIn. Nah, LinkedIn itu untuk professional networking dan personal branding juga ada. Jadi if you guys want to know misalkan Nico Julius ya,
or Abimanyu, Dewa Prayoga. Nah, itu semua para digital strategist tuh ya, digital marketer yang advance. Jadi praktisi-praktisi ya. Nico Julius juga pernah kita undang di IPMI untuk menjadi mentor di bidang digital marketing. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, walaupun Nico Julius itu lebih ke arah Instagram, tapi ya dia juga punya akun di LinkedIn. Kenapa? Karena dia cocok untuk professional networking sama personal branding. Oke, terus kemudian kita bisa menggunakan yang namanya Instagram ya. Ini Instagram kalau saya bisa bilang ini adalah adiknya Facebook ya. Adiknya Facebook nih, adiknya Facebook. Jadi kita bisa menggunakan kreatif media dan bisa melihat the power of hashtags. Ya, the power of hashtags. Nanti hashtag ini I will explain further regarding that. Nah, terus kemudian ada juga salah satu bagian dari platform terbesar di dunia ya, itu yang namanya YouTube. Jadi kalau kita bisa lihat ya, Facebook, Instagram, YouTube, nah itu benar-benar sangat terkait. Jadi biasanya ya di satu konten ini mereka itu ke-link, integrated to each other. Jadi karena tiga platform ini jalan bareng, akhirnya mereka jadi giant sendiri. Mereka lupa yang namanya TikTok. Nah, TikTok ini kemudian ya muncul dengan apa namanya awal-awal ya, awal-awal tuh saya join TikTok tahun berapa ya? Kayaknya 18 ya, 2018 ya saya join. Terus ketika saya join TikTok itu mahasiswa saya bilang, "Miss, ya ampun Miss, ke TikTok ya Miss ya?" Ya, jadi ini off the record ya. Kadang mahasiswa saya itu bilang, aduh Miss kok alay banget ya, karena menggunakan TikTok. Jadi TikTok itu sendiri awal-awal dikatakan tanda kutip ya, norak, alay gitu ya. Tapi untuk saat ini TikTok menjadi salah satu platform terbesar dan untuk monetize TikTok itu sendiri itu sudah sangat banyak ya, banyak. Bahkan pegawai saya juga ininya udah 32.000 followers ya. Wah, itu kalau dimonetize juga harusnya udah bisa gitu ya. Padahal itu sebenarnya untuk hiburan. Tapi anyway, TikTok itu adalah suatu platform yang ability to go viral itu lebih tinggi. Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu agensi TikTok di Indonesia ya. Itu mereka ternyata menyasar melalui agen-agen. Beda dengan Instagram, YouTube, sama Facebook. Kenapa? Ya, itu yang namanya guerrilla marketing ya, atau marketing gerilya. Nah, itu nanti kalau di kuliah kita bisa belajar ya. Jadi mereka itu menyasar agen-agen, jadi mereka merekrut agen untuk menyasar para content creators yang sebenarnya mungkin sudah ada di YouTube, ya kan YouTube yang lebih dulu ya, udah ada di YouTube, tapi kemudian dia menyasar ke konten creator tersebut untuk membuat short video yang memiliki algoritma agak unik ya, beda dengan YouTube. Nah, tapi YouTube still number one lah untuk video platform atau video sosial media. Oke, itu beberapa sosial media marketing yang kita bisa gunakan. Nah, esensi dari ini adalah yang penting tahu kegunaan dan audiens yang sering menggunakan Facebook. Ya, kalau misalkan mau ke generasi kalian, misalnya ini kalian pebisnis nih, mau ke generasi kalian, ya janganlah menggunakan Facebook. Ya, di dalamnya itu banyak oma-oma dan opa-opa. Atau generasi-generasi yang lebih di atas. Kenapa? Facebook tuh banyak banget yang pakai. Bahkan ketika saya mengajar digital marketing di kelas, I've asked my students, did you use Facebook now? No, miss, it's for my parents. Nah, ya, Facebook is only for my parents gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Facebook itu juga audiensnya lebih mungkin yang senior-senior ya. Tapi kalau misalkan ke generasi kalian yaitu generasi Z atau dikatakan zillennials, ya. You guys itu zillennials guys ya. So if you are zillennials ya, mau menyasar juga ke zillennials, pakailah TikTok atau Instagram. Oleh karena itu ya, di pembahasan saya hari ini, saya akan fokus kepada generasi Z, ya, yaitu penggunaan Instagram dan TikTok. Oke, sekarang saya tanya nih, kenapa sih harus pakai Instagram? Kenapa sih harus Instagram? Nah, kenapa sih harus Instagram? Halo?
Soalnya banyak Halo. anak muda yang pakai. Oke, lebih banyak anak muda yang pakai. Oke, terima kasih Karisa for the answer. Ya, jadi kenapa sih kita harus pakai TikTok? Nah, ini yang kita akan bahas ya sebanyak mungkin. Ini coba kita bisa lihat ya, success story dari BMG UK. Nah, BMG UK itu kayak apa namanya? label musik di UK. Nah, itu dengan menggunakan augmented reality ternyata dari Instagram ya selama COVID-19 audiensnya mereka itu engage dengan Instagram Stories. Nah, Instagram Stories itu ketika kita menggunakan augmented reality. Augmented reality itu semacam visual effect yang membuat audiens itu lebih tertarik ya untuk engage, untuk sharing atau untuk repost itu lebih tinggi kalau kita menggunakan augmented reality. Nah, ada juga nih cerita dari FM Shoes ya, FM Shoes. Nah, kita bisa lihat nih ya apa namanya ceritanya seperti apa. Oke. So, sekarang bisa lihat screen saya. Oke, ya. Ini nih. Nah, FM Shoes ini ya, kita bisa lihat ini salah satu small business di Taiwan, ya. Jadi dia di 2016, 2006 itu launch several footwear collection dan itu menggunakan brick and mortar store. Brick and mortar itu maksudnya toko offline, ya. Jadi nama kerennya itu brick and mortar. Nah, jadi ketika menggunakan Instagram, ya, menggunakan Instagram, jadi FM Shoes itu lebih banyak apa namanya menggunakan Instagram Stories. Nah, setelah Stories itu ada dia menggunakan ads. Nah, jadi kalau teman-teman semua itu bisa lihat di sini terus diajak untuk interaksi. Yaitu kadang kita juga lihat ya di Instagram kita, kalau kita muncul ya ada beberapa small business yang menggunakan sponsor, ya itu berarti dia menggunakan Instagram ads ya. Jadi ini kayak contohnya seperti inilah ya. Nah, ini sportswear gitu ya. Terus kemudian ditanya ya pertanyaan yang membuat apa namanya audiens itu tertarik untuk interaksi. Nah, itu kalau asking questions di Instagram, nah itu sangat memberikan impact karena dia memberikan apa namanya dia ingin orang-orang atau audiensnya itu berinteraksi dengan dia ya dengan menggunakan otomatis ingat baik-baik ya visual. Kalau sosial media itu menurut saya visual sama sound itu very basic ya. Saya ulangi lagi, kalau you guys would like to increase your followers or anything like that ya, itu visual sama ya, ini kita bisa lihat ya visual sama sound. Nah, ini soundnya saya I don't know ini ada soundnya apa tidak ya, tapi kalau menurut saya ya sound sama visual itu sangat penting ya. Ikutilah musik-musik yang lagi trending ya, sesuai dengan target audiens kita. Nah, kita kembali lagi di sini. Lihat ya. Ini tanya kenapa mengenai Instagram ya. Yang pertama ya, Instagram itu tuh banyak banget success stories-nya. Jadi dari sisi established companies atau dari sisi UMKM atau small business enterprise. Nah, jadi mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dengar ya, dulu Instagram itu namanya bukan Instagram ya, tapi apa teman-teman? Bisa lihat di slide saya sendiri ya. Jadi awalnya itu Kevin Systrom sama Mike Krieger itu joinan, tapi awal-awal ini masih yang namanya Bourbon. Nah, kalau kita lihat Bourbon gitu namanya kayak apa ya, kayak snack coklat gitu ya. kayak biskuit coklat gitu ya. Dan warnanya coklat juga. Dan itu ternyata average usersnya pada tahun 2010 nih, belum terlalu lama ya. Ini awal-awal saya masuk S2 nih kayaknya. Ya, tahun 2010 belum terlalu lama ya. Masih like 11 years ago gitu ya. Itu masih 25.000 users. Tapi kemudian dia pivot. Pivot itu kalau di istilah startup adalah changing direction. Menjadi Instagram, yaitu penggabungan antara Insta dan Telegram. Kenapa seperti itu ya? Ini short description aja ya. Instagram itu awalnya sangat menggunakan banyak fitur. Nah, itu dia tuh. Kalau banyak fitur ya, akhirnya
audiens jadi bingung. Nah, akhirnya agak sulit membedakan Instagram sama pet. Masih ingat nggak teman-teman? Apa namanya sosial media pet? Masih ingat? Pet, yang warna merah. Oke, kalau masih ingat kasih reaction love dong, Miss mau lihat. Pet. Ya, masih ingat? Oke, hanya satu nih. Oke, dua. Yang lain mana nih? Halo. Tiga ya. Nah, itu kan sebenarnya di situ ya, Instagram kan head to head-nya sama pet. Terus pet gone by gitu ya. Nah, sebenarnya guys ya, Instagram itu seperti pet juga yang memiliki banyak fitur. Fiturnya tuh terlalu banyak. Nah, sehingga mereka mengubah hanya khusus ke foto-foto aja, foto-foto yang imut-imut gitu. Kemudian dia naik ke video dan sebagainya. Terus kemudian masuk dengan bisa juga DM dan sebagainya itu masuk ke Telegram ya. Kita bisa lihat nih banyak success story Pak yang pakai Instagram ya, seperti Richard Branson ya, dia salah satu owner dari Virgin Group ya. Virgin Group itu banyak banget, ada pesawat, ada label musik dan sebagainya ya, itu banyak banget. Oke, di Indonesia juga Tokopedia, even though itu sudah sangat terkenal, tetap juga menggunakan Instagram. Nah, di Indonesia sendiri per Februari 2021 ternyata ya penggunanya ini udah berapa nih? Boleh bantu Miss nih bisa bacakan berapa nih penggunanya? Penggunanya Instagram? Ada yang bisa bantu berapa orang nih di Indonesia? Halo. 80.120.000. Oke, jadi per Februari 2021, jadi sudah 82 juta. Indonesia populasinya berapa orang? Sekitar berapa? Kok jadi geografi sih, Miss? Oke, ya Indonesia penduduknya itu mungkin almost 300 juta ya. Dan 82 jutanya itu adalah pengguna Instagram. Mungkin termasuk UNI. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ternyata Instagram, ya ini more or less lah ya, data berubah. Tapi di tahun 2020, female itu lebih mendominasi, mungkin lebih dari 55%. Tapi ternyata ketika di tahun 2021 kita bisa lihat menurut data dari napoleoncat.com itu katanya kalau di Indonesia penggunanya itu kebanyakan wanita ya, penggunaan itu kebanyakan wanita. Dan kalau dari sisi umur guys, kita bisa lihat ya kebanyakan itu 18 tahun sampai umur 34. Artinya apa? Generasi Z dan juga generasi saya ya. Saya ini range-nya di sinilah. Ya, saya generasinya di sini ya. Nah, generasinya di sini. Nah, ini apa namanya kita bisa lihat bahwa kalau kita mau menyasar ke generasi milenial which is Miss Lisa dan kawan-kawan atau generasi Z ya. Nah, itu you guys can use Instagram. Oleh karena itu, kita bisa lihat nih strategi-strategi apa yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa lihat di sini bisnis account-nya kita seperti apa dan kemudian pakai konten strategi dan IG Reels tips itu seperti apa. Ya. Nah, terus kita bisa lihat di sini ya. Untuk Instagram konten ya guys, itu ada dua ya. Itu yang pro sama yang personal. Yang profesional sama yang bisnis account atau profesional sama private. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau misalkan kalian mau membuat yang bisnis ya, jadi kalau kita sebagai pebisnis ya, ini saya anggapannya siswa-siswa di sini itu ingin mengembangkan bisnis ya. Jadi kalau mau bisnis otomatis jangan pakai yang personal, tapi pakailah yang bisnis. Nah, jadi di sini ya, untuk account bisnis sendiri, ini kita mau Instagram ya, kita mau mencapai awareness atau mau mencapai selling. Nah, awareness itu apa sih? Kesadaran. Oke, ditranslate kesadaran. Kalau selling itu berarti penjualan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau buat akun Instagram, itu kan udah terjawab ya, harus menggunakan yang profesional atau yang namanya bisnis. Ya, bisnis account. Nah, ini ya mungkin kalian yang sudah pernah dengar ya nggak apa-apa, awareness ya, awareness itu sebenarnya yang utama teman-teman. Oke, saya ulang lagi ya,
Kalau mau menggunakan Instagram, itu sebenarnya untuk bukan jualan. Sebenarnya kalau mau menggunakan jualan, itu bukan sosial media, guys. Sosial media itu sebenarnya untuk membuat orang audiens itu sadar dulu, oh ada produk ini loh. Itu sebenarnya fungsi utamanya. Kalau kemudian dia itu akan selling, akan jual, akan beli di situ, yaitu another step. Tapi the first step sebagai online shopper ya, atau online business practitioner, kita ya teman-teman, itu ingat baik-baik, kalau mau jualan tuh di Tokopedia. Ya, kalau mau jualan itu di Bukalapak. Jualan itu misalkan makanan minuman ya itu di Gojek atau di Grab atau di Maxim atau di Shopee Food apa segala macam lah. Ya. Kalau memang tujuannya untuk selling, orang lagi butuh es boba, orang lagi butuh es kelapa, ya dia tinggal searching aja langsung selling gitu. Tapi sebenarnya kalau mau mencari atau mau melihat fungsinya dari sosial media, ini saya ulang ya, fungsi utama sosial media itu adalah awareness, ya. Jadi bukan untuk jualan. Kalau jualan, lihat aja, pasti account-nya itu yang like cuma 12, oke? Yang like cuma 10, itu mau jualan. Itu terbukti juga di saya ya, saya kan personal account aja nih, saya kan pakai Instagram untuk personal, ya. Ketika saya ada yang namanya personalization gitu ya, my activities with my family, itu misalkan kita ke Dufan kemana, ya, dibandingkan dengan ketika saya jualan tanda kutip ya di Instagram, itu pasti yang like itu cuma 4-5. Kenapa? Orang itu malas sekali kalau dengerin kita mau jualan, iya kan? Kita itu kalau mau jualan ya, kalau mau jualan ingat baik-baik ya, itu jangan pakai Instagram ya. Instagram itu untuk membuat orang aware dulu. Nah ini contoh singkat ya. Contoh singkat kalau kita mau menggunakan account Instagram itu untuk meningkatkan awareness. Jadi misalkan target audiens kita ini seorang cewek yang namanya Felicia, ya. Itu misalkan 22 tahun ya, pendapatannya dia per bulan dari uang jajan itu 200 per bulan ya. Dia juga college student di Jakarta. Nah, dia itu suka nge-gym, suka hangout, yoga, healthy lifestyle, tapi suka makan es krim. Nah, jadi sebenarnya kita ini mau jualan green ice cream cafe sebenarnya ya. Kita mau jualan nih green ice cream cafe. Nah, kita lihat dulu nih dari Felicia. Felicia itu lifestyle-nya kan dia suka hangout. Ya kasihlah konten-konten yang tentang hangout. Jadi jangan melulu tentang kafenya. Gitu. Biar apa? Biar orang jadi tertarik. Oh iya, kan sesuai kebutuhan nih. Ya, sesuai kebutuhannya si Felicia yang tadi nih ya. Oke. Terus sekarang orang harus pakai masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, itu juga perlu. Terus biasanya ya cewek-cewek itu kan suka baca quotes. Nah, kasihlah quotes-quotes yang bagus. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kalian lihat akun-akun kayak Dewa Prayoga, Nico Julius, itu apakah dia jual kelasnya, guys? Langsung cuma jual kelas? Enggak, dia kasih tips-tips di situ. Itu supaya apa? Supaya membuat orang jadi tertarik. Terus ada posting-posting tentang yoga, terus ada fashion dan sebagainya. Nah, itu yang kalian harus consider. Nah, terus kemudian ya di Instagram itu ada beberapa tips dan tools yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, seperti presentasi saya hari ini, saya menggunakan Canva, bukan menggunakan PPT. Ya old banget ya pakai PPT ya. Ya. Nah, itu juga kalau di Instagram post ya, itu kalian bisa mendesain menggunakan Canva. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh harus kursus Adobe Photoshop dan sebagainya, itu sudah ketinggalan zaman banget ya. Udah old banget, you guys can use Canva. Nah, terus kemudian jangan lupa juga kalau mau mengambil gambar, itu ambil gambar yang free royalty atau free free royalty atau free copyright ya. Itu bisa pakai Pixabay, tapi saya sering menggunakan Unsplash. Nah, terus ini yang Miss mau ajarkan nih ya. Dan sekarang you guys can practice by yourself ya. Praktisnya itu seperti apa? Ya, kalian akan membuat caption. Caption itu ya di Instagram itu dia terdiri dari opening, content intention, baru terakhir, ayo gabung yuk di komunitas kami. Nah, itu yang namanya
call to action. Jadi kalau di awal caption itu langsung jualan, dijual sepatu murah, itu Twitter kali ya, karena lebih singkat yang tadi Miss jelasin. Tapi kalau Instagram itu kan lifestyle, orang santai-santai aja di situ. Orang mau santai malah disuruh malah ditawarin barang, ya pasti akan bosen ya. Orang itu audiens itu pada umumnya ya, mungkin correct me if I'm wrong ya, tapi saya mau buka Instagram tuh mau lifestyle, saya mau foto-foto gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang jualan di situ, ya saya males lah ya. Nah, jadi harus ada strateginya. Jadi ada yang namanya opening, content intention, dan call to action. Dan kemudian jangan ada yang juga kita harus perhatikan ya. Sebentar. Oke. Sorry. This was my mouth. Oke. Jadi saya kayaknya matiin dulu ya, sebentar. Oke. Nah, jadi ya untuk caption seperti itu, dan kemudian untuk hashtag ya. Jadi untuk feed itu ingat baik-baik kalau pakai hashtag itu yang relevan. Jadi misalkan kalau kita jualan baju atau jualan sepeda ya, misalkan nih jualan sepeda, karena misalkan yang lagi ngetren ya, misalkan tentang baju murah misalkan. Ya tulislah di hashtag baju murah. Nah, itu bisa di-ban ya. Akunnya itu bisa disuspend oleh Instagram. Nah, itu hati-hati. Oke, jadi untuk story itu ada 10, untuk hashtag itu ada 30. Nah, ini kita lihat, ini bisa diperhatikan baik-baik ya. Ini contoh dari IPMI ya. Ingat baik-baik ya, Instagram itu untuk membuat orang aware, bukan untuk jualan. Ingat baik-baik tuh. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya, IPMI membuat suatu event, ini tahun 2020 ya kalau nggak salah. Jadi mereka buat event, jadi ada openingnya, ya. Make sure openingnya itu menarik sebelum masuk ke isi. Jadi yang pertama ini ada openingnya. Nah, jadi make sure it is easy to remember. Jadi contohnya BBA Class Enrichment is back for young learners. Bisa jelas dilihat ya, audiensnya siapa, yang learners, oke? Terus acaranya apa dan dari mana? Nih dari BBA. Nah, jadi itu simple ya, simple, dan itu bisa tertarik. Mengenai copywriting dan sebagainya itu besok bisa dijelaskan oleh tim kami ya. Tapi secara strategi utama ini seperti ini. Baru kemudian ketika ada opening yang bagus, baru masuk ke isi. Jadi jangan di awal-awal tuh langsung register to our webinar ya, orang bosen gitu. Nah, jadi susunannya itu opening ya, kontennya apa itu jangan terlalu panjang juga ya. Nah, membuat caption yang bagus gitu ya, caption yang bagus ya, caption yang istilahnya itu sesuai dengan audiens. Dan yang terakhir itu yang ada namanya call to action. Di akhir ini baru kita bisa bikin call to actionnya ya. Itu kita membuat traffic content ya melalui Instagram feeds. Jadi Instagram itu ada banyak banget ya. Nah, sekarang yang lagi kekinian itu ada yang namanya Instagram Reels. Jadi sepertinya ingin menyaingi TikTok. Nah, kalau di Reel sendiri, oke, ini kayaknya saya ngomong sendiri ya. Halo, teman-teman. Oke, kalau masih mendengarkan Miss, bisa kasih reaction love. 1, 3, 6, oke, 9, oke, 19, 20. Oke, good ya. Thank you for staying with me. Nah, jadi untuk Instagram konten itu di fitur Instagram sekarang kan yang lagi kekinian itu pakai Reels. Nah, menurut beberapa ahli dan practitioner nih, untuk membuat konten Reels-nya itu 1 juta subscribe, 1 juta viewers or anything like that ya, itu bisa menggunakan ide konten yang storyboard. Nah, storyboard itu berarti dia cerita, ya. Guys, mau cerita, ya. Nah, ceritanya itu harus sistematis, ya. Awal, tengah, dan akhir. Oke, itu harus jelas. Ingat, tidak terlalu lama ya, Reels itu ya. Hanya beberapa detik saja. Bisa juga ide kontennya itu pakai behind the scenes. Jadi kalau kalian lihat misalkan bisnis es teh. Nah, es teh itu bukan es teh biasa ya, ada yang es titik teh. Itu kalau misalkan kasih konten itu biasanya behind the scenes ya. Nah, terus kemudian pandemi, orang suka masak-masak tuh. Nah, orang suka masak-masak. Nah, itu bisa juga tuh kasih tips-tips untuk masak
ayam goreng ya, ayam goreng biar dia tidak merah misalkan ya, dia tidak maksudnya ya sebenarnya konten-konten yang tanda kutip receh-receh gitu ya, itu sebenarnya yang banyak disukai oleh orang untuk membuat audiens untuk melihat Instagram Reels-nya. Terus commit to Reels ya, commit to Reels itu maksudnya komitmen untuk terus-menerus continuing menggunakan Reels ya. Dan yang kelima, itu harus selalu inline dengan TikTok. Nah, TikTok lagi trending apa? Nah, itu biasanya bisa kita upload juga ke Reels. Nah, itu yang bisa kita pelajari di Instagram kali ini. Nah, kali ini kita akan praktek. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita praktek? Is there any questions? Sudah jelas semuanya? Kalau mau bertanya silakan langsung di kolom chat ya. Oke, good. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan exercise ya. Kita akan exercise untuk Instagram tidak lama ya, mungkin hanya sekitar 10 menit maksimal. Nah, jadi teman-teman semua harap perhatikan dengan baik ya. Kita mau exercise dulu. Ya, kita mau exercise karena masih ada pembahasan mengenai TikTok. Jadi kita don't have so much times. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Jadi kita akan membagi teman-teman semua menjadi 7 kelompok secara random. Jadi Bapak Ibu Panitia mungkin bisa dibagi breakout room menjadi 7 kelompok. Nah, ketika sudah masuk ke kelompok ya, Miss akan pindah ke satu grup ke grup yang lain. Mungkin di sini akan ada Kak Mutiara, one of my students from IPMI. Kak Aya bisa bantu untuk melihat progresnya juga bersama Miss di sini. Nah, ketika masuk ke grup tersebut, pilihlah salah satu bisnis yang istilahnya bukan yang ini ya, yang udah terkenal banget ya, tapi yang ya small business lah, kayak jualan baju, jualan sneakers, atau cuci sepatu ya. Itu bisa pilih, atau mungkin bisnis kalian sendiri ya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada bisnis, nggak apa-apa, pilih aja salah satu bisnis yang di Instagram. Nah, ini Miss mau lihat bagaimana kalian memberikan input untuk membuat caption. Nah, caption yang tadi ya, teman-teman, ini bisa di screenshot mungkin. Jadi itu ada openingnya di sini ya. Itu jangan banyak-banyak, mungkin 100 karakter aja ya, 100 sampai 200 karakter. Terus masuk ke isi dan terakhir itu call to action. Nah, itu Miss mau lihat nih ya. Miss mau lihat ke satu slide PPT. Nah, jadi pemenangnya di sini kita akan umumkan di jam 12:10. Ya, oke. Apakah jelas tugasnya? Jadi ini bikin caption doang ya? Yes, bikin caption ya, bikin caption yang ada 3 ini ya. Tapi dari caption apa? Caption dari favorite bisnis kalian yang di IG tadi. Apapun, kalau sudah punya bisnis sendiri lebih bagus ya. Secara kelompok itu mungkin bisa kasih input gimana bikin opening yang bagus, terus isinya gimana, terus call to action-nya seperti apa ya. Pemenangnya itu akan mendapatkan hadiah menarik dan itu akan diumumkan jam 12:10. Oke, apakah jelas? Oke, captionnya bisa pakai bahasa Indonesia saja. You can use bahasa, ya. Oke, jelas? Kalau jelas kasih love dong, Miss mau lihat. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, come on, 15, 16. Ya, 16 orang, 17. Ayo, Miss mau lihat. Oke, sip, ya. Thank you. Bapak Ibu Panitia mohon di assign, silahkan. Secara random ada 7 grup. Ya, silakan. Silakan join mulai dari sekarang. 10 menit saja ya, 10 menit. Ayo, yang belum join silakan join. Ada Madeline, Jovin, Karisa. Nah, udah join semua. Oke. Abimanyu, Brian, Karisa, Jovin, Madeline, Karisa lagi,
Geraldi, Graviela, Shannon, Felicia. Oh, ada Felicia di sini. Oke, just random name tadi ya, Miss kasih contoh. Josephine, Kenneth, Rionaldo, Aileen, Kalista, Jessica, Matthew, silakan join to the group. Wah, ini banyak banget ya. Ayo. Ayo, silakan masuk ke breakout room. Oke. Ada 7, di room 7 ini baru Marvela nih. Ayo, yang lain silakan join. Oke, silakan join secara random. Oke, semakin sedikit di main room, silakan join. Oke, Jennifer, Jolinda, Jason, Darlene, Rionaldo. Oke, di room 1 baru 1 orang. Ya, yang lain mana nih? Oke, kalau sudah silakan dimulai ya. Kayaknya ini banyak banget di room 5 nih, Miss. Room 1-nya masih sepi nih, sendirian. Oke, mungkin bisa di ini ya. Ayah, hai Ayah, how are you? Halo, Miss. Yes. Oke, di room 5 mungkin yang Kenneth bisa dipindahkan ke ini ya, room 1 ya. Room 1 sepi nih. Oke. Room 1 ini cuma 2 orang. Oke, harusnya sudah join semua ya. Oke, good. Sip. Mutiara, thank you for coming. You can go from room 5 to room 7. And I will go from room 1 up to room 4. Oke? Nanti kalau udah selesai, jadi gini, Mutiara 456, kalau 456 7, kalau misalkan sudah selesai langsung gabung ke room 1 gitu ya. Jadi kita bagi tugas dulu untuk melihat progresnya. Alright, thank you. Thank you. Gak keliling nih, Aku Sir. ngobrol gini ya iso, Pak Dut. Gak keliling nih. Boleh Pak Panji kalau mau keliling. Ya nanti saya sambil keliling, Pak, sambil ngambil gambar. Oke, semuanya sudah kembali ke room masing-masing. Oke, thank you so much ya. Selesai apa tidak, kita akan melihat karya teman-teman semuanya. Selesai atau tidak ya, we're just on time ya, dan kita mau melihat hasil semaksimal apa yang teman-teman laksanakan selama kurang lebih 10 menit yang tadi. Oke, jadi kita mulai dari grup yang pertama. Jadi ini tidak presentasi ya, hanya menunjukkan saja ya. Jadi siap-siap untuk share screen masing-masing dan tim kami akan screenshot untuk penilaian. Oke, silakan dari room 1 kita ada yang namanya Abimanyu. Oke, Abimanyu please share your screen. Oke. Abimanyu and the group dari room 1. Oke, kita bisa hitung mundur ya. Bentar, Miss, yang PPT-nya bukan di saya. Oh iya. Pak. Aku tadi ada masalah. Oke, sip, silakan. Udah bisa kelihatan belum, Kak? Oke, sudah. Oke, bisa di full screen mungkin? Oke, silakan Ayah di screenshot. Oke, sambil Ayah screenshot kita bisa lihat ya, ini ada openingnya sudah benar, dan di sininya sudah ada isinya, dan di sini ada call to action. Oke, jadi secara konten itu benar. Give applause guys. Kasih reaction. Oke, kasih claps ya, kasih claps buat teman-teman. Oke, dari menanti.toko. Oke, sip. Ya, silakan stop share Karisa. Oke, terima kasih. Ya, kita pindah ke room number 2. Siapa tadi room number 2?
Karisa lagi, tapi I think another Karisa ya. Oke, silahkan Karisa. Mutiara aman? Sudah di screenshot ya? Aman, oke, good. Sekarang kita ke kelompok 2, room 2 dari another Karisa. Halo Karisa dari room 2, silahkan. Bentar. Oke, hello Karisa. Thank you. Silakan di share screen. Oke, tadi Karisa Beatrice ya. Sekarang Karisa Beatrice, yang tadi Karisa siapa? Aku ke Karisa Tania. Karisa Tania. Oke, right, thank you. Silakan Karisa Beatrice. Ini aku baca aja. No, you just have to show to us. Oh, udah kan? Ini. Hanya showing. Oke, good. Kak Mutiara sudah di screenshot kah? Oke, Teman. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini, tunggu dulu. Tunggu. Ulang. Nah, kita lihat bareng-bareng nih. Oke, jadi openingnya sampai dari bosen sama casing handphone itu aja. Nah, mungkin ini saatnya kamu beli custom case. Premium desainnya bisa sesuai sama kemauan hatimu loh. Waduh, oke, itu opening, udah ada opening ya, walaupun mungkin agak panjang ya. Jadi kalau bisa sih ini agak dipersingkat ya. Terus kemudian di sini isinya. Nah, isinya ini menarik karena hanya singkat saja. Nah, terus ada call to action-nya nih. Tunggu apa lagi? Sini. Mampir DM Mimin. Waduh. Ini banyak emoticons ya. Nah, ini emoticons nih bagus nih. Karena cocok dengan custom case ya, karena kayaknya ini case yang girly-girly gitu ya kayaknya. Nah, ini memang cocok memberikan banyak caption. Oke. Kok caption? Emoticons. Oke, good ya. Jadi secara konten ini sudah benar. Give applause, silakan. Stop share. Oke. Yap. Next, dari kelompok room number 3. Room number 3 itu ada siapa nih? Ayo kita lihat. Jolinda. Teman Jolinda, silahkan. Jolinda and the team. Silahkan di share screen. Captionnya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Our new collections for closet. Oke, go monochrome in the closet. Oke, ini bisnis apa ya? Thrifted Gems Indonesia. Ini apa ya? Ini tentang game, Clothing mess. premium game. Clothing mess ini. Oh, clothing. Gitu ya. Oke, jadi di sini ini closing kali ya. Atau apa nih? Ini nih maksudnya nih. Oke. Nah, jadi ini ada openingnya udah bener ya, singkat padat dan jelas. Oke. Isinya juga sudah catchy banget ya. Udah catchy, cuman mungkin lebih diperjelas lagi nih maksudnya clothing atau apa. Oke, give applause yang sudah berusaha untuk membuat captionnya ya. Oke, thank you so much. Next kita ke room number 4. Room number 4 itu kita ada yang namanya Aileen. Oke, thank you Jolinda tadi sudah. Sekarang Aileen's group, come on. We would like to see. Waduh, ini bagus banget nih. Wah, burger ya. Oke, burger viral. Oke, jadi captionnya seperti apa? Oh ya, Ayah sudah di share screen semua ya, Ayah ya. Udah ya. Oke, sekarang nih burger viral. Oke, Miss mau lihat captionnya silakan. Oke, ayo berani nggak nih cobain burger iblis petir dari Devil Burger? Waduh, dijamin pedasnya buat lidah gemetar. Waduh, oke itu openingnya ya bagus ya. Terus sensasi cabai merah bla bla bla. Wah ini oke. Ya dia kasih tahu tentang promo ya berarti ini. Terus kemudian ada call to action, ada hashtagnya juga, waduh bagus ya.
Ayo beli burger ya melalui Gojek Grab. Beli sebelum kehabisan, makan nikmat tanpa mikir harga. Wah. Oke, bagus ya. Nah, biasanya call to action itu tuh ada ininya ya, guys. Ada kayak number or hubungi kami lewat DM atau gimana gitu ya. Apa namanya? Jadi call to action itu kan dimana orang mau membeli. Nah, itu kasih nomor yang jelas gitu untuk di bawah. Oke, but that's good. Give applause buat Aileen ya dan tim. Oke, sekarang room number berapa kita ini? Sekarang Ayah, room number berapa nih? Room number 5 ada Kevin. Oke, Kevin silakan. Oke, waduh yang mana nih? Wah, ini Red is finally in season. Waduh ya. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan Desember. Nah, waduh, ya bagus. Di sini ada openingnya, oke, singkat banget ya. Isinya banyak ya, tapi jelas ya, saya bisa lihat. Tunggu apa lagi? Nah, untuk informasi nih, nah ini bawahnya ini, call to action-nya ini kayak gini nih, bagus. Karena dia kasih alamat yang jelas. Ya, oke, good job, Kevin. Silakan. Clap hands, ya, thank you.